Hai, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini adalah hari Jumat dan schedule-nya kalau di academic calendar itu hari ini major day. Jadi nggak ada mata kuliah tapi kita kumpul bareng major kita buat ngelakuin aktivitas bareng-bareng. Nah hari ini rencananya aku dan major aku, Aves, itu mau kunjungan ke salah satu farm di Den Haag namanya Haakshoek. Nah, aku belum tahu di sana ada apa aja, tapi yang jelas kita bakal seru-seruan bareng dan pagi ini kita mau mulai dengan morning walk di The Dunes. Jadi kita bakal ke daerah Scheveningen dulu. Jadi semoga kita bisa have fun bareng-bareng dan nanti kita kenalan bareng teman-teman aku. Stay tune, bye. Yap, jadi aku sama teman-teman mau morning walk di sini, di West Down Park, di mana dia tuh terletak di antara Scheveningen dan juga Kerkduen. Dan dia tuh disebut The Dunes karena banyak banget hamparan pasir dan juga ada hutan-hutan lebat yang enak banget buat dipakai jalan pagi. Oke deh, let's go! Do you want some vlog? Yeah! Just start here. Hi guys! Okay, we start the journey from this point. BTW lucu banget, convener aku tuh seniat itu buat kasih kita infografis karena kita mau berburu seagull niatnya. Tapi ternyata pas kita udah nyampe, seagullnya itu udah pada ngumpet guys karena udah dingin mungkin ya. Oh, just push it. Thank you. Because I got small steps here. Wait a minute. Who are Hello, introduce yourself please. Okay, What's your name? I'm Naoya from Japan. Yeah, but he lives in Indonesia for like 2 years. Ya, kalian tentu saya bisa berbahasa Indonesia. It's good. Hello. Hey, I'm Catalina. I'm from Chile. I've never been to Indonesia. Please come. I would I will love go to Chile too. Yes. And this is our convener. Colombia, haven't been to Indonesia. Please come also. And this is I'm Lauren. Hi. I'm from the UK. Hello. Wow, the UK. Yeah. Yeah, I want to go to London. I want to go to Indonesia, so we'll trade one day. Wow. Di sini banyak banget orang tua yang pada olahraga, guys. I don't know if I can make it if I'm 50 years old. Hello. Hi. Wow, it's beautiful. This place doesn't feel like in the Netherlands, right? Ini di Den Haag, guys. Wow, the beach. Finally. Wow. So beautiful with the fog. But it is, it's quite eerie. Quite eerie. There's a photographer, very famous photographer from The Hague. Yeah. Takes pictures of a certain part of the sea every day, and it changes color because you don't Oh, yeah. see the sun so much on the sky, and sometimes it's very foggy and very gray or blue or blue gray like this, and in the Guys, jadi kita lagi jalan mau nyari seagulls tapi malah ketemunya sapi ini. Di jalanan kayak gini tiba-tiba ada sapi, guys. Sumpah ini gede banget guys, udah kayak banteng, ngeri banget diseruduk. Don't walk near him. Hi. Wow.
Lucu banget, ternyata itu tuh ada kawanannya lagi di sini dan emang tempat ini tuh adalah habitatnya sapi-sapi ini. Lucu banget. Dan mereka tuh kalem loh guys, aku kira kan bakal serem. I think it's coming. Yeah, he's there. He's exploring, going to check. If he's shy, he'll just take it away and fly somewhere else. He's trying to take. Greedy. Yeah, Maybe he but won't not share fly to his so that friends. there's more. She also wants some. Yeay, akhirnya udah sampai di destinasi akhir kita yang menurut aku paling menarik di New Farm, Haxhook. Dan ternyata ini tuh bukan farm yang aku bayangin, karena itu sebenarnya gedung yang dulunya pabrik Philips dan dialihfungsikan sama pemerintah untuk jadi vertical industry. Dimana gedung ini tuh ada 6 lantai dan di setiap lantai itu beda-beda industrinya guys. Dan tujuannya pemerintah untuk ngesubsidi ini itu tuh untuk menyerap entrepreneur-entrepreneur mulai dari yang kecil sampai yang besar untuk bisa punya factory atau tempat kerja di sini. Jadi harga sewa gedungnya itu murah karena disubsidi sama pemerintah. Dan gedung ini tuh located di daerah selatan Den Haag yang padat penduduk dan juga banyak imigran yang tinggal di sana. Inline sama programnya, pemerintah buat ini juga untuk empower tenaga kerja baik lokal maupun imigran supaya bisa kerja di gedung ini dan akhirnya bisa menaikkan angka employment-nya. Dan juga mereka yang low skilled juga bisa dapat pelatihan mulai dari bahasa sampai yang technical juga diajarin supaya mereka bisa upskill dan bisa telaten di industrinya. Keren banget kan? Kita mulai trip dari lantai paling atas yaitu greenhouse-nya, dimana greenhouse ini tuh bagian paling terkenal di gedung ini karena lihat cantik banget kan, di atasnya ini tuh kayak ada kafenya dimana tuh bisa disewa juga buat acara ulang tahun, untuk nikahan, untuk meeting dan lain-lain. And as you can see guys, pemandangannya bagus banget kan, bisa bayangin nggak kalau misalnya kalian dinner di tempat ini. Dan itu ruangan yang di sebelah sana, yang sebelumnya itu greenhouse, itu tuh juga serbaguna, bahkan bisa pernah dijadiin tempat untuk fashion walk. Lanjut ke lantai 6, dan di sini tuh ada 10 active hate makers, dimana yang pertama, kalian bisa lihat kan di sini banyak banget kain-kain, jaket, hoodie, karena itu tuh proses percetakan, pakai screen printing, tuh lihat, lucu banget kan, jadi emang bervariasi banget. Dan selanjutnya kalian bisa lihat tuh ya ada kilang-kilang itu, dan kilang-kilang itu tuh adalah beer makers. Nah ini tuh kita lagi diceritain history-nya dan juga ada gambarnya. Jadi tuh dulu adalah proses gimana kilangnya itu bisa dinaikin ke lantai atas gitu. Jadi pakai tenaga manusia, pakai orang, keren banget kan? Nah dan di sini ada displaynya nih produk mereka yaitu honey beer. Kalau aku gak salah ya namanya Honing something. Nah itu pokoknya hasil produksi beer mereka yang sangat terkenal itu. Selain itu, aku lihat di lantai ini juga ada kitchennya, dan dari websitenya ternyata ada proses produksi sosis dan juga bread di sini. Nah ini kita pengen ke lantai bawah lewat tangga dan lihat pemandangan yang bagus banget, dan kalian bisa lihat ini cloudy banget karena ini emang lagi dingin. Lanjut ke lantai 4, surganya makanan, karena di sini tuh ada industri yang buat kimchi, juga coklat, dan ini aku beli beberapa coklat dari mereka karena enak banget. Rasanya otentik karena mereka komposisinya lebih banyak dark coklat, tapi ada rasa-rasa variasi lainnya yang enak-enak banget. Oke, ini langsung skip ke lantai 2, tempatnya Innovative Concepts berada. Ini tuh kita mampir ke salah satu industri yang namanya Akista, dimana dia tuh buat hydro-powered irrigation, jadi teknologi untuk agriculture, dan tentunya pas banget sama major aku, jadi di sini kita ngobrol banyak sama orangnya. Lanjut, ini kita udah sampai di lantai 1, dan ini kita mampir ke salah satu brand yang namanya iDid, dimana mereka nyiptain recycle product untuk fashion kayak gini yang bagus banget, keren banget gak sih? Aku paling suka yang warna hitam ini. Jadi mereka kolaborasi sama perusahaan lain, contohnya kayak KLM dan perusahaan lainnya yang terkenal, dimana mereka biasanya punya waste bahan-bahan yang gak kepake, dan akhirnya di sini diproduksi ulang supaya jadi lebih valuable dan juga sustainable. Keren banget kan idenya? I really love it. Mereka juga jadi perantara untuk nge-reduce food loss loh, dimana mereka nge-absorb hasil panen yang masuknya ke kategori grade B yang mungkin bentuknya agak aneh tapi punya value yang sama, dan sayang kan kalau misalnya nggak dimakan. Dan tentunya kita bisa dapetin sekeranjang penuh itu dengan harga yang murah. Hey
nih guys, jadi jalan-jalannya udah selesai dan seru banget. Tadi kita ngelakuin banyak aktivitas dan lumayan capek ya, karena pertama kali aku baru jalan jauh lagi sejauh itu. Tapi seru banget, kita dapet insights banyak banget dari aktivitasnya. Dan sekarang kita mau makan di warung Padang Lapek, warung makan Padang yang paling terkenal di Den Haag. Yeah. Di sini kita pesen nasi padang spesial yang ada rendangnya dan juga yang versi vegetariannya, dan teman-teman aku suka banget semuanya. Plus kita juga nambah pesen gado-gado dan juga cendol di akhir karena kita butuh lebih banyak asupan. Ini tadi kita cuma pesan 3 plate dulu karena aku takut teman aku mungkin nggak cocok sama pedesnya, karena menurut aku sendiri rendangnya tuh emang pedes banget sih yang di sini. Jadi akhirnya pesan 3 dulu, tapi ternyata mereka suka banget, dan akhirnya kita nambah lagi 1 nasi padang spesial dan 1 yang vegetarian lagi, dan gado-gado juga. Mereka suka banget sama gado-gado BTW karena emang enak banget sih saus kacangnya di sini, dan sayurnya sangat fresh ya guys. Kita banyak makan banget di sini karena tadi jalan-jalan capek banget. Dari pagi kita udah morning walk di The Dunes, lanjut lagi kemana-kemana, dan cuacanya dingin jadi tambah-tambah syahdu banget makannya. Sambil cerita sedikit, mungkin dari kalian banyak banget yang nanyain kayak kesan dan pesan atau tips and trick buat bisa kuliah di sini. Untuk kesannya, jujur aku awalnya a bit worry karena aku orang Indonesia sendiri di major aku, tapi turns out mereka bener-bener respectful banget dan juga helpful banget, dan environment dari keseluruhan kampusku tuh emang semua orangnya menghargai satu sama lain, maupun banyak banget perbedaannya kan, karena banyak banget orang-orang dari negara yang berbeda-beda gitu, tapi mereka orang-orangnya asik dan baik banget. Pokoknya mereka tahu boundariesnya dan juga ya normalisasiin manusia sebagai manusia gitu loh. Jadi aku super rekomen banget buat kalian yang mau lanjut studi di ISS ini, karena environmentnya enak banget buat kalian bisa explore banyak, karena ini I feel like it's a safe place to learn more and more. Salah satu yang bikin aku nyaman dan ngerasa aman ya contohnya kayak major day ini, karena aku jarang banget tahu kampus-kampus di luar sana ada kegiatan kayak gini bareng majornya. Jarang banget sih. Mungkin karena ISS ini ya karena dia social studies, jadi ya lebih sosial aja mungkin orangnya dan environmentnya. Aku suka banget karena selain kita bisa belajar lebih dalam di luar perkuliahan, di sini tuh kita juga bisa lebih deket satu sama lain buat lebih punya bond yang lebih kuat gitu loh. Karena seru banget di sini. Ini tuh kita ngobrol dari yang serius sampai yang random banget. Sampai-sampai ngebahas reality show. Dan selain major day ini, setiap jurusan di ISS juga ada program yang namanya field trip. Jadi nanti kita bakal ngelakuin field trip ya, study trip gitu. Mungkin bisa aja ke luar negeri karena memang udah ada budgetnya dan lumayan besar. Jadi kita mungkin bisa kayak stay 2 nights atau more ke luar negeri. Kalau dari jurusan aku sendiri AFES, kita ada rencana mau pergi ke Italy karena di sana kan banyak banget perkebunan ya guys, dan itu pasti studinya bakal relate banget sama jurusanku. Ya, dan aku gak tahu sih kalau jurusan lain kemana, tapi yang aku tahu itu pasti mungkin antara ke luar negeri ataupun di Belanda, tapi kita bakal kayak seru-seruan bareng, mungkin sehari 2 hari bareng major kita. Jadi bisa nge-build sense of togetherness banget sih kalau misalnya belajar di sini. Gak perlu takut kalau misalnya kalian ngomong bahasa Inggrisnya galac atau gimana, karena mereka bener-bener respectful dan kalian pasti bakal dingetiin kalau kalian tuh bukan seorang native speaker. Jadi pokoknya yang penting berani aja, dan lama-lama kita juga jadi terbiasa dan lebih lancar lagi, karena itu yang aku alamin sendiri. Awalnya tuh aku masih kayak agak nggak pede, terus juga takut, nervous dan segala macam ya, karena pertama walaupun aku agak relevan di bidang agrarian ini, tapi aku dulu bachelornya kan lebih ke scientific research lab dan lain-lain, jadi lebih technical, dan di sini aku belajar untuk lebih general dari sisi politik dan juga ekonomi. Jadi ya aku di sini juga kayak belajar dari nol lagi, tapi aku nggak takut karena aku memang pengen belajar di sini
Dan aku mau maksimalin kesempatan itu bareng teman-teman aku di sini. If people want to share, You, the three of you are sharing? but you're not sharing one. Oh, you can share one. Try to share that. No, I can also share. Yeah, I can also share. This is a word. And I'm like very quiet, but I can also share. That's okay. No, let me tell you because I'm not scared. Yeah. Oh, I thought we were Marxists like that. Maybe you can use your spoon. How do you eat it? Like, Yeah, no, you have to. well, You don't have mix ice. You don't have to. Yeah. You don't have to. But the sugar is too sweet if you don't mix it. The jackfruit. Let's say Filipino halo-halo with beans. Yeah. Oh, there's actually one with beans in Indonesia. This is so nice. Do you want your own? No, because I'm full. Yeah, this is so cool. I've never tried anything like this. But actually, it's a little similar to boba tea. Tea? Boba. Oh, yeah. There's actually From here. yeah. Oh my god, it's a banger! It's a total banger. I don't know what that was. Amelia. No. Amelia, it's perfect. I love the jackfruit nangka. It's called nangka. It's from the leaves. So you blend the leaves and then you filter it and then get the juice. And the juice will start jelly. You get the jelly from the leaves juice. And then I'm just gonna be in the video like so completely what is it? Like, wow. okay, you have to try it. Akhirnya perjalanan yang panjang dan seru ini ditutup dengan cendol yang sangat-sangat enak dan lezat. Well, ini cendol enak banget. Aku edit ini sampai ngiler lagi karena aku mau. Enak banget. Pokoknya kalian kalau yang ke Den Haag wajib banget ke warung Padang Lapek ini dan cobain banyak warung makanan Indonesia karena di sini banyak banget. Aku nggak tahu ada berapa tapi mungkin lebih dari 10 kayaknya. So, thank you so much buat yang udah ngikutin video aku kali ini walaupun kali ini aku tidak bersama suamiku ya. Karena kita punya agendanya masing-masing. Tapi terima kasih banyak. Semoga kalian tetap suka sama videonya dan please kita open banget ke semua saran dan masukan yang kalian punya buat konten aku dan suamiku. So, terima kasih buat semuanya. See you guys on the next video. Bye-bye!